Win. Bahain ka. Sepet manga. Ano ba yun? Malaysian. Bawang sanda. Ratim. Reskin. Kesian. Ion. Aduh, kalau bunga. Oke, jadi satu orang tidak hadir. Kita masuk dalam materi kita pada hari ini, yaitu cerita Fabel. Sebelumnya kita sudah pernah belajar cerita Fantasia. Cerita fantasi. Nah, kita masuk. Kalau cerita fantasi di situ ya, yang berkaitan dengan hal yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Sekarang kita masuk di cerita Fabel. Cerita. Ya, masih berkaitan dengan cerita. Kira-kira, coba tanya dulu. Kira-kira ketika terlintas di pikiran kalian apa yang dimaksud dengan Fabel? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang maksud dengan cerita Fabel? Egin. Tadi Egin tidak tahu mengantuk atau bagaimana. Tidak sarapan dari rumah. Coba siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang maksud dengan cerita Fabel kira-kira? Coba dilihat di buku ceritanya di situ. Gambarnya apa di situ? Gambar apa? Gambar sering menonton di televisi ya, sering melihat ada cerita di situ yang memerankan adalah hewan-hewan. Sering ya, tetapi bisa berperilaku seperti manusia. Contohnya bisa berbicara. Silakan. Kira-kira kalau disebutkan apa kira-kira yang dimaksud dengan cerita Fabel? Ada hewan, jadi cerita Fabel adalah cerita yang diperankan oleh binatang ya, tetapi berperilaku atau tingkah lakunya seperti manusia ya. Contohnya bisa berbicara. Kemudian watak-wataknya juga ada watak jahat, baik, baik hati ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan cerita Fabel adalah cerita yang diperankan oleh hewan tetapi perilakunya menyerupai manusia. Jadi itu. Apa semua yang masih dengan cerita Fabel? Nah, di buku ceritanya diperhatikan di situ di halaman berapa sih ya? 126 ya. Nah, 126. Kita akan masuk pada kegiatan pertama. Kegiatan pertama melakukan permainan berlin ini. Jadi silakan, ini ilustrasi. Jadi kalian menggambar sebuah hewan pada kertas lembar dan teman-teman tidak mengetahui apa yang kalian sedang gambar. Kira-kira hewan apa yang kalian bisa gambar, kemudian jadikan sebuah pola kertas berisi
atas bersama teman-teman ya. Jadi setelah kalian menggambar nanti dibuang ke atas serentak ya, serentak. Kemudian ambil bola kertas yang dilemparkan tadi, bukanlah kertas yang kamu dapatkan kemudian menerapkan gambar hewan apa yang daya. Jadi kalian menggambar, kemudian nanti kalian buat seperti bola. Nanti kita akan hitung bersama
Misalnya sampai
Oke, ya jadi dari kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 sudah selesai dan tolong temannya yang lain biar ketika kelompok 3 membacakan hasil diskusi mereka. Silakan tolong berdiri. Di sebuah telaga di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang wanita yang bersahabat dengan seekor ikan gabus. Apa itu? Coba ditunjukkan. Ya, berhenti. Ya, kemudian pada suatu hari si ikan gabus jatuh sakit, badannya sangat lemah. Tupai menunggui temannya itu dengan setia. Sudah beberapa hari si ikan gabus tidak enak makan, maka si Tupai berusaha memberinya. Namun si ikan gabus hanya mau makan kalau diberi makan hati ikan hiu. Mendengar permintaan si ikan gabus, si Tupai menjadi sangat sedih. Sulit sekali memenuhi permintaan sahabatnya itu. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di lautan lepas. Namun akhirnya ia memutuskan juga untuk mencarinya demi si ikan gabus. Maka ia pun meloncat-loncat dari pohon ke pohon hingga sampai ke sebuah pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut dengan perlahan. Si Tupai menebangi sebutir biji kelapa. Setelah airnya habis, ia pun masuk ke dalam kelapa itu. Dari dalam kelapa itu ia masih dapat merogoti tangkai buah kelapa. Tak lama kemudian buah kelapa itu sudah terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut lepas. Ombak laut itu sangat besar sehingga dalam waktu tidak lama buah kelapa itu sudah berada di tengah laut lepas. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar. Dengan segera ia menelan biji kelapa tersebut bulat-bulat. Setelah berada di dalam perut ikan itu, si Tupai lalu menggigit hatinya. Ikan itu gelepar menuju pantai. Sampainya di pantai, ikan hiu sudah kehabisan tenaga dan akhirnya mati. coba disebutkan strukturnya ya. Kira-kira tadi yang dibaca jadi gitu. Komunikasi. Resolusi dengan senang hati si Tupai membawa hati ikan hiu untuk sahabatnya. Dengan ajaibnya, setelah memakan hati ikan hiu, si ikan gabus menjadi sembuh total. Bisa lihat. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Ia pun berjanji akan menolong si Tupai kalau ia sakit di hari kemudian. Jadi pesannya di situ adalah Ia pun berjanji akan menolong si Tupai kalau ia sakit di hari kemudian. jadi dia akan menolong si Tupai ketika saat atau seandainya Dia sakit. dia Sakit. Ya. Sekarang kita lanjut jadi Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 3. Kira-kira siapa yang duluan memberikan hasil presentasi mereka dari kelompok 2 atau 1? Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, kelompok 2. Silakan. Kelompok 2.
mencoba untuk mengembalikan diri kepada Alex yang saja. Meskipun sudah tidak kuat lagi, akan seperti menjadi dan memberikan sambil Oke, itu pesannya kira-kira di situ apa? Pesannya yang sampaikan. Ingin silakan kalau kontra. Dikasih masalahnya, masalah cerita di sini. Ya, resolusinya apa? Resolusi dari cerita itu tahap penyelesaian masalahnya bagaimana? Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar dengan segera ia menelan biji kelapa tersebut. Dia harus segera Pesan apa yang sampaikan? Sudah. Pesan apa yang sampaikan? Pesannya Oda berjanji akan, ya, jadi dia akan berjanji menolong tupai jika suatu saat dia mengalami musibah yaitu sakit. Begitu ya. Nah, setelah diskusi, ibu bertanya, kesimpulan apa yang kira-kira kalian dapat ambil? Pengalaman apa yang kalian dapatkan di materi ini? Dan bisa kelompok mana yang bisa diberikan? Apa yang kira-kira kalian bisa pesan apa yang kalian dapatkan? Ketika kita belajar tentang cerita fabel, yes, saling menolong. Ya, kita diajar untuk saling menolong. Apalagi? Tidak usah dijadikan itu. Ya, ada di situ membahas tentang persahabatan. Ya, itu sudah dua. Ketiga, kira-kira pesan apa lagi yang bisa disimpulkan di situ? Setelah ada pesan saling tolong menolong, kesetiaan dalam apa ini? Ya, kesetiaan dalam persahabatan. Oke, jadi kira materi kita pada saat ini sudah selesai. Dan untuk materi selanjutnya, jadi untuk tugasnya di rumah, silakan kalian membuat sebuah cerita fabel. Jadi satu saja cerita fabel dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi buat sebuah cerita fabel. Jadi kalian sendiri yang karang ya, yang kami ambil dari buku cetak yang lain. Jadi kalian ciptakan sendiri karya kalian dengan membuat sebuah
cerita. Ya kalau ini di dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai cerita fabel. Dalam bahasa Toraja kira-kira apa? Haru beda. Yo apa kesangan atau ulelian na serre solo kalau. Ulelian na ya. Ulelian na apa? Kalau bisa apa? Ulelian pare ya. Ulelian pare. Jadi dalam bahasa Toraja ulelian pare, bahasa Indonesia cerita pare. Paham ya? Jadi bisa kalian ambil dari ulelian pare bahasa Toraja, kalian pindahkan menjadi bahasa Indonesia. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pergantian jam, yang dapat Ibu berikan kepada kalian, sampaikan. Silakan kalian tetap belajar di rumah. Jadi sebentar lagi kita akan mengikuti semester. Apa yang kalian sudah pelajari, silakan dipelajari di rumah. Dan kita akan lihat bersama hasilnya di